Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dalam video pembelajaran matematika bersama dengan Ibu Titis. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang limit fungsi aljabar. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana menentukan eksistensi limit dari suatu fungsi aljabar ya. Kemarin suatu fungsi dikatakan memiliki limit jika limit kirinya itu sama dengan limit kanan. Masih ingat ya materinya? Kemudian selain mempelajari eksistensi limit, kita juga sudah mempelajari tentang teorema limit. Nah, dari teorema limit kemarin kita mendapatkan kesimpulan bahwa untuk menentukan limit fungsi aljabar kita dapat menggunakan metode substitusi. Jadi jika kita substitusi dia menghasilkan hasil yang terdefinisi, maka itulah nilai limitnya. Nah, kita akan mempelajari secara lebih lanjut tentang penyelesaian limit fungsi aljabar. Secara umum, untuk menentukan penyelesaian limit fungsi aljabar itu dengan cara substitusi. Jadi ketika kita substitusi, dia menghasilkan bentuk yang terdefinisi atau bentuk tertentu, maka itulah nilai limitnya. Tetapi jika ketika kita substitusi dia menghasilkan bentuk tak tentu, maka kita harus menguraikan terlebih dahulu fungsi fx-nya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bentuk tertentu dan bentuk tak tentu? Jadi, yang dimaksud dengan bentuk tertentu di sini adalah bentuk-bentuk seperti ini. Ketika x sama dengan a, kita substitusi ke dalam fx, ini ya, x sama dengan a kita substitusi ke dalam fx, maka menjadi fa ya kan. Fa itu menghasilkan c, dengan c adalah suatu konstanta, maka nilai limitnya adalah c. Atau bentuk kedua, misalkan kita substitusi x yang sama dengan a ke dalam fx menjadi fa ya kan, menghasilkan 0 per c, 0 per bilangan, maka hasilnya adalah 0. 0 per bilangan kan 0 ya, maka limitnya adalah 0. Atau bentuk ketiga, yaitu misalkan kita substitusi fa itu sama dengan c per 0, maka dia hasilnya adalah ini. Limitnya adalah seperti ini. Nah, ini hati-hati, dalam limit bentuk ini itu bisa mengartikan bentuk tidak terdefinisi atau bentuk tak hingga. Karena simbolnya sama, jadi hati-hati. Kapan simbol ini berarti tak terdefinisi dan kapan simbol ini berarti tak hingga? Kita akan mempelajarinya lebih lanjut. Jadi nanti kalian silahkan pahami dan hati-hati dengan makna ini ya, tak terdefinisi, tak hingga, dan nanti juga kita belajar bentuk tak tentu. Nah, ini yang harus kalian pahami, tentu. Ada yang namanya tak terdefinisi, ada yang namanya tak hingga, dan juga ada yang namanya bentuk tak tentu. Nah, nanti ini akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Oke, sebelum kita lanjut ke bentuk-bentuk ini, kita akan masuk ke contoh soal terlebih dahulu. Apa sih contohnya untuk fa sama dengan c, fa sama dengan 0 per c, dan fa sama dengan c per 0. Contohnya di sini misalkan contoh pertama, misalkan limit x mendekati 2 dari x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 1. Misalkan seperti ini ya. Nah, ini kita substitusikan x-nya sama dengan 2 ke dalam fungsi, maka menjadi 2 pangkat 3 dikurangi 2 dikali 2 kuadrat ditambah 3 dikali 2 ditambah 1. 2 pangkat 3 itu 8. 2 kali 2 pangkat 2 itu juga 8. Ditambah 6 ditambah 1. 8 kurang 8 habis ya. 6 tambah 1, 7. Nah, dia menghasilkan suatu konstanta yaitu 7. Maka nilai limitnya adalah 7. Karena dia maknanya adalah terdefinisi atau bentuknya adalah tertentu ya.
Jadi dia tertentu bentuknya, yaitu 7. Maka limitnya adalah menjadi 7 nilainya. Oke, lanjut lagi. Misalkan contoh kedua, limit X mendekati 2 untuk X pangkat 2 dikurangi 4 per X tambah 2. Ini soal yang kemarin ya. Kita substitusikan, berarti menjadi 2 kuadrat dikurangi 4 per 2 ditambah 2. 4 dikurangi 4 per 4. 4 kurang 4 itu 0 per 4. 0 dibagi 4 hasilnya adalah 0. 0 per bilangan hasilnya adalah 0. Maka limit dari fungsi ini untuk X mendekati 2 adalah 0. Oke, mudah ya. Kita lanjut lagi ke contoh berikutnya, contoh ketiga. Misalkan ada limit X mendekati 0 dari 1 per X. Misalkan ada limit seperti ini. Berarti ini kita substitusi kan? Hasilnya adalah 1 per 0. 1 per 0 itu tidak terdefinisi. Maka ini hasilnya adalah tidak terdefinisi. Kalau tidak terdefinisi, maka dapat kita katakan bahwa limitnya tidak ada atau tidak mempunyai limit di X mendekati 0 ya, di titik ini. Lanjut lagi ke contoh keempat. Bagaimana jika limit X mendekati 0 untuk 1 X kuadrat? Nah, ini juga masih latihan yang kemarin ya. Kalau untuk limit X mendekati 0 untuk 1 X kuadrat ya, berarti kan dia 1 per 0 kuadrat, ya kan? Nah, ini hasilnya adalah tak hingga. Loh, kok bisa Bu? Yang ini tak terdefinisi, yang ini tak hingga, kan sama-sama 1 per 0, ya kan? Nah, ini silahkan kalian cek lagi ke materi kapan suatu fungsi dikatakan memiliki limit, yaitu ketika limit kirinya sama dengan limit kanan. Untuk contoh yang ketiga ini, limit kiri dengan limit kanannya mereka berbeda. Sedangkan untuk contoh yang keempat ini, limit kiri dengan limit kanannya itu sama, yaitu menuju tak hingga. Boleh dicek menggunakan tabel atau boleh menggunakan teori ini. Kemarin kita bisa menggunakan tabel ya, seperti cara yang kemarin sudah Ibu jelaskan, atau kita bisa menggunakan teori berikut. Teori ini. Jadi, kalau misalkan suatu limit hasilnya adalah tak hingga seperti ini ya. Ini misalkan dari limit kanan kita cek ya. Limit kanan. Misalkan ada limit X mendekati 0 didekati dari sebelah kanan ya. Kalau didekati dari sebelah kanan simbolnya plus di sini. Dari 1 per X pangkat N itu hasilnya adalah positif tak hingga. Jadi di sini positif tak hingga, apa yang dimaksud dengan positif tak hingga? Positif tak hingga itu adalah suatu bilangan yang amat sangat besar, sudah amat sangat besar, jadi besar banget gitu ya, positif tak hingga. Nah, sedangkan kalau untuk limit kiri, kita bisa gunakan teori ini, limit kiri. Limit X mendekati 0 dari kiri ya, 1 per X pangkat N. Ini dia punya dua nilai. Nilainya adalah positif tak hingga atau negatif tak hingga. Kapan dia bernilai positif tak hingga? Yaitu ketika N-nya genap. Jadi N ini nih pangkatnya genap.
Kalau misalkan min tak hingga adalah ketika n-nya ganjil. Ini ya. Ketika ganjil n-nya, maka di sini hasilnya adalah min tak hingga. Nah, ini merupakan teorinya. Jadi selain menggunakan tabel seperti yang kemarin ya, secara numerik kita dekati dari sebelah kiri dan sebelah kanan, kita juga bisa menggunakan teori ini. Contoh, misalkan ini Ibu akan bahas yang soal ketiga ya. Nomor 3 di sini Ibu bahas kembali. Limit x mendekati 0 dari 1/x. Berarti dia pangkat berapa di sini? Pangkat 1. Berarti kita cek limit kanannya dulu. Limit kanan berarti limit x 0 dari kanan 1/x. Kalau limit dari kanan hasilnya positif tak hingga ya kan? Bilangan yang amat sangat besar berarti. Nah, kita cek lagi ke limit kirinya. Sini 2, limit x mendekati 0 dari kiri 1/x. Pangkat berapa ini? Pangkat 1. 1 itu ganjil atau genap? Ganjil. Karena ganjil berarti dia hasilnya adalah ini, negatif tak hingga atau bilangan yang amat sangat kecil. Nah, jadi bagaimana? Sama atau beda? Yang ini bilangan yang amat sangat besar, limit kirinya bilangan yang amat sangat kecil. Maka limit kiri dengan kanannya berbeda. Jadi dapat disimpulkan bahwa limit 1/x untuk x mendekati 0 itu tidak ada atau tidak terdefinisi. Seperti itu ya. Nah, kita cek lagi yang untuk nomor 4 ini. Untuk yang nomor 4, tadi di sini Ibu katakan bahwa limitnya tak hingga. Benar nggak sih limitnya tak hingga? Kita cek di sini limit x mendekati 0 dari 1/x kuadrat. Kita cek pertama limit kanannya. Limit x mendekati 0 dari kanan dari 1/x kuadrat. Hasilnya positif tak hingga atau bilangan yang sangat amat besar. Dia menuju tak hingga. Kemudian yang ini limit x mendekati 0 dari kiri dari 1/x kuadrat ya. Nah, dari kiri x-nya pangkat 2. Kalau pangkat 2 berarti genap. Hasilnya adalah positif tak hingga atau bilangan yang amat sangat besar juga. Nah, limit kiri dengan limit kanannya bagaimana di sini? Sama-sama menuju tak hingga positif atau tak hingga, bilangan yang amat sangat besar ya. Kalau min tak hingga itu bilangan yang amat sangat kecil. Nah, ternyata limit kiri dengan limit kanannya sama, yaitu menuju tak hingga. Maka limitnya adalah tak hingga. Jadi walaupun simbolnya sama tapi maknanya berbeda. Yang ini maknanya tidak terdefinisi atau limitnya tidak ada. Yang ini maknanya limitnya menuju tak hingga. Ya. Jadi silakan dipahami lagi apa yang dimaksud dengan tidak terdefinisi dan apa yang dimaksud dengan tak hingga. Nah, sekarang kita akan masuk ke bentuk tak tentu. Jadi, ketika disubstitusi dia menghasilkan bentuk seperti ini, maka itulah nilai limitnya. Ini ya, jadi nilai limitnya langsung ini nih, C 0 atau tak terdefinisi ataupun tak hingga. Jadi langsung ini nih nilainya. Nah, bagaimana jika bentuknya bentuk tak tentu? Bentuk tak tentu adalah bentuk-bentuk seperti ini. Jadi, ketika kita substitusi dia menghasilkan 0/0, tak hingga per tak hingga dikurangi tak hingga, atau misalkan C/0 dikurangi K/0. Ini kan bentuk yang tidak dapat didefinisikan dikurangi dengan bentuk yang tidak dapat didefinisikan ya. Maka dia juga masuk dalam bentuk tak tentu. Jadi,
Bagaimana langkah selanjutnya? Maka fx-nya harus kita uraikan terlebih dahulu. Nah, kenapa sih bentuk ini disebut dengan bentuk-bentuk tak tentu? Sebelum kita masuk ke sini ya. Contohnya yang paling mudah, misalkan Ibu mau ambil yang bentuk 0 per 0 nih, supaya lebih memahami kenapa sih bentuk ini disebut bentuk tak tentu. Misalkan 0 per 0. Jadi, kita tahu bahwa kalau misalkan 5 per 5 itu sama dengan 1, ya kan? Jika pembilang dengan penyebut itu sama, maka dia sama dengan 1. Tetapi ini tidak berlaku dengan 0 per 0. Apakah 0 per 0 itu sama dengan 1? Tidak ya, itu bukan pernyataan yang salah. Jadi, misalkan 0 per 0 itu adalah K. Nah, berarti karena pembagian itu adalah inverse dari perkalian, maka 0 itu sama dengan 0 dikalikan K, ya kan? Nah, 0 dikalikan K ini ada sangat banyak penyelesaian. Dia memiliki banyak penyelesaian di sini. K-nya bisa sembarang. Misalkan 0 kali 1 hasilnya juga 0. 0 kali 2 hasilnya juga 0. Misalkan K-nya 10, 0 kali 10 hasilnya juga 0. Jadi penyelesaiannya tidak tunggal, maka dia disebut sebagai bentuk tak tentu. Oke, bisa dipahami ya? Nah, selain bentuk 0 per 0, ada bentuk ini juga, tak hingga per tak hingga dikurangi tak hingga, C per 0 dikurangi K per 0. Bentuk tak tentu. Kita akan masuk ke bentuk tak tentu yang pertama, yaitu tentang bentuk tak tentu 0 per 0. Jadi, ketika kita substitusi, poin pertama di limit itu pertama harus kita substitusi. Apapun bentuk soalnya, pertama kita substitusi terlebih dahulu. Ketika disubstitusi dia menghasilkan bentuk tertentu seperti yang sebelumnya telah dibahas ya tadi, maka itulah nilainya. Tetapi ketika kita dapatkan bentuk tak tentu, misalkan kita dapat bentuk tak tentunya 0 per 0 nih setelah kita substitusi, maka kita uraikan terlebih dahulu fx-nya. Bagaimana cara menguraikannya? Kita perhatikan bentuk fungsinya. Jika bentuk fungsinya adalah pecahan suku banyak, maka kita dapat uraikan dengan metode faktorisasi. Jika bentuk fx-nya mengandung bentuk akar, maka kita bisa gunakan metode kalikan sekawan. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh untuk bentuk tak tentu 0 per 0. Contoh misalkan contoh 1, misalkan ada soal limit X mendekati 1 dari X kuadrat dikurangi 1 per X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 ya. Nah, langkah pertama ini harus kita substitusi dulu. Kita cek apakah bentuknya tertentu atau tak tentu. Misalkan kita substitusi 1 di sini, 1 kuadrat kurangi 1 kuadrat dikurangi 3 kali 1 tambah 2. Nah, ternyata dia menghasilkan bentuk 0 per 0. Nah, kalau sudah bentuk 0 per 0 ini, langkah selanjutnya kita cek bentuk fungsinya seperti apa. Bentuk fungsinya adalah pecahan suku banyak. Berarti kalau pecahan suku banyak ini bisa kita selesaikan menggunakan metode faktorisasi atau pemfaktoran. Kita faktorkan untuk menghilangkan faktor pembuat nolnya. Jadi di sini X kuadrat dikurangi 1 kan faktornya itu X plus 1 dikalikan dengan X min 1 ya kan, kalau kita faktorkan. Sedangkan bentuk penyebutnya X kuadrat dikurangi 3X tambah 2. Kalau difaktorkan berarti kalau dikali jadi 2, kalau dijumlah jadi negatif 3. Berarti X min 2 kali X min 1. Nah, di sini faktor pembuat nolnya sudah didapat nih, yaitu X min 1 per X min 1. Ini kan faktor pembuat nolnya ya. Nah, ini kita coret, kita buang faktor pembuat nolnya. Jadi bentuk ini bentuknya sudah jadi bentuk tertentu, maka bisa kita substitusi. Kita substitusikan apakah sudah membentuk bentuk tertentu. Substitusi X min 1 tambah 1 per 1 kurangi 2.
Jadi 2 per negatif 1, atau hasilnya adalah negatif 2. Nah, kalau misalkan kalian substitusi masih bentuk tak tentu, berarti harus diselesaikan lagi. Perhatikan lagi fungsinya. Apakah fungsinya suku banyak ataukah bentuk akar. Jadi kalau misalkan masih 0 per 0, berarti faktorkan lagi atau kalikan lagi dengan sekawan. Seperti itu ya. Nah, di sini tolong diperhatikan lagi dalam penulisan limit. Jadi, ketika limit X-nya ini belum disubstitusi, simbol limit ini masih dituliskan ya. Nih, ini kan masih ditulis nih, ini juga masih ditulis. Tapi ketika disubstitusi, maka simbol penulisan ini boleh tidak dituliskan. Jadi langsung 1 ditambah 1 per 1 kurang 2. Jadi selama belum disubstitusi, tulisan limit ini dituliskan. Karena kita belum menghitung nilai limitnya ya. Di sini kan kita baru menguraikan fungsinya saja, tapi kita belum menghitung nilai limitnya. Oke ya, dipahami ya cara penulisannya. Lanjut lagi ke contoh ketiga. Contoh kedua, Contoh kedua, misalkan soalnya adalah seperti ini. Limit X mendekati 0 dari X pangkat 3 tambah 2X kuadrat dikurangi 3X per X pangkat 4 dikurangi 3X kuadrat ditambah X. Ini pertama pasti kita substitusi. Nah, kalau kita substitusi ini sudah jelas terlihat ya. Ini kan X. Semua suku memiliki X. Artinya semuanya dikalikan dengan 0. Pasti hasilnya adalah 0 per 0. Nah, karena 0 per 0, kita cek lagi. Berarti kita fokus ke bentuk fx-nya. Bentuk fx-nya seperti apa? Oh, ternyata dia pecahan suku banyak. Nah, karena pecahan suku banyak, berarti kita selesaikan dengan metode faktorisasi atau pemfaktoran. Sekarang kita faktorkan. Bagaimana cara memfaktorkannya? Tadi sudah kita perhatikan bahwa setiap suku punya x. Oh, berarti x-nya kita keluarkan, maka menjadi x kuadrat tambah 2x dikurangi 3. Yang ini menjadi x pangkat 3 dikurangi 3x tambah 1, ya kan? X dengan x coret. Nah, sekarang coba kita substitusi. Apakah dia masih bentuk tak tentu atau sudah bentuk tertentu? Menjadi 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 dikurangi 3 per 0 pangkat 3 dikurangi 3 kali 0 tambah 1. Berarti hasilnya adalah negatif 3 per 1. Negatif 3 dibagi 1 adalah negatif 3. Ternyata dia sudah menghasilkan bentuk tertentu. Maka nilai limitnya adalah negatif 3. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Di soal berikutnya, misalkan contohnya adalah seperti ini. Limit X mendekati 4 dari X min 4 per akar X dikurangi 2. Nah, kalau kita substitusikan, dia hasilnya 0 per 0 ya. Berarti kita gunakan cara yang lain. Kalau kita perhatikan, dia mengandung bentuk akar. Kalau mengandung bentuk akar, kita bisa gunakan opsi yang ini, yaitu dengan cara kalikan sekawan. Maka bentuk fungsi ini kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya dari akar X minus 2 itu berarti ini ya, balik lagi. Sekawannya dari akar X dikurangi 2 itu akar X ditambah 2, ya kan? Sama dengan limit X mendekati 4. Ini kita kalikan, berarti X min 4 dikalikan dengan akar X ditambah 2. Yang ini berarti menjadi X min 4. Akar X min 2 dikalikan dengan akar X plus 2. Ingat lagi tentang bentuk aljabar ini ya.
A plus B dikalikan dengan A min B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini dipenuhi oleh bentuk ini. A min B kali A plus B, dengan A-nya adalah akar X, B-nya adalah 2, berarti A kuadrat, akar X dikuadratkan menjadi X. B kuadrat, B-nya itu adalah 2, berarti 2 kuadrat menjadi 4. Nah, ternyata di sini X min 4 adalah faktor pembuat 0. Kita coret X min 4-nya, kita buang faktor pembuat 0-nya. Maka di sini sisanya adalah limit X mendekati 4 dari akar X plus 2. Lalu kita substitusi. Ketika substitusi maka tulisan limit ini boleh tidak dituliskan ya. Maka akar 4 ditambah 2. Akar 4 itu 2 ditambah 2. 2 tambah 2 hasilnya adalah 4. Oke. Nah, itu merupakan cara penyelesaian untuk bentuk tak tentu 0 per 0. Untuk bentuk tak tentu yang lainnya yaitu 0 per tahingga per tahingga dan tahingga dikurangi tahingga akan Ibu lanjutkan pada video berikutnya. Ibu akhiri untuk video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.